Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi wabarakatuh. rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil tugas review jurnal, yaitu tugas jaringan komputer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Alwan Fauzan. Nama Selanjutnya, bisa saya Nabi memperkenalkan Iskandar. namanya satu-satu. Dari Sela Valentino. Perkenalkan, nama saya Sheila Valentino Firdansyah, NIM 2019-51139. Selanjutnya, Iskandar. Nama saya Nur Muhammad Iskandar, NIM 2019-51123. Dan yang terakhir, Mas Badrus. Baik, nama saya Muhbadrus Sofa, NIM 2019-51130. Saya akan men-share screen materi yang akan kita presentasikan. Sebentar. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Oke, udah. Untuk pertama, tujuan penelitian akan saya bacakan terlebih dahulu, nanti dibagi. Yang selanjutnya, pertama, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan satu, mempelajari sistem jaringan tambahan pengerjaan pendidikan jasmani. Dua, menerapkan teknologi jaringan untuk mewujudkan pendidikan jasmani tambahan. Tiga, merancang sistem pengajaran pendidikan jasmani yang cerdas berdasarkan karakteristik dinamis. Empat, sistem ini dapat membuat pengajaran lebih fleksibel dan proses pengajaran tidak dibatasi oleh waktu dan tempat dan dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam situasi yang berbeda. Aplikasi 5, aplikasi internet sebagai alat untuk memilih pengajaran jaringan. Fungsi sistem dan server database dibangun untuk mewujudkan login sistem. Yang terakhir 6, selain itu sistem ini juga dapat mewujudkan manajemen online informasi siswa dan informasi pengajaran pendidikan jasmani, sehingga siswa dapat belajar dalam derajat yang berbeda. Selanjutnya, untuk kajian pustaka bisa dibaca Mas Badrus. Baik, terima kasih untuk kajian pustaka. Bahwasanya kegiatan belajar mengajar pendidikan jasmani memiliki dua sifat, yaitu praktis dan tertentu. Sebagai pengajar, harus melakukan demonstrasi, dekomposisi, aksi sambil memberikan materi dan pemahaman ke siswa atau siswinya, agar mendapatkan pemahaman yang baik, jelas, dan benar. Untuk sistem pengajaran pendidikan, terutama pada metode pengajaran itu sendiri, harus menggunakan cara tertentu, baik dengan cara tradisional maupun dengan menggunakan teknologi seperti saat ini. Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan proses belajar siswa yang lebih nyaman dan lebih efisien. Selain itu juga, siswa dapat meminta informasi yang relevan melalui kunjungan sistem pengajaran dan berkomunikasi dengan guru. Dengan terus berkembangnya teknologi, hal ini banyak digunakan oleh siswa maupun siswi atau pengajar. Yang disebut dengan CAI adalah pelajaran terutama yang ditampilkan dalam bentuk grafik, teks, suara, dan video. Teknologi berteks biasanya itu untuk memproses urutan informasi untuk mendapatkan sistem hipermedia yang cocok untuk pemikiran asosiatif. Dengan mempopulerkan internet, ruang lingkup aplikasi instruksi dibantu komputer secara bertahap melalui berkembangnya pesat. Dengan menggunakan metode pengajaran tradisional, terutama untuk menunjukkan bahwa guru besar harus mengajar secara langsung. Untuk yang memiliki kelemahan terbatas, waktu maupun tempat, dan mode penyimpanan sumber daya pengajaran.
yang terbatas, maka guru harus menyimpan dokumentasi dari sistem pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, sistem belajar mengajar saat ini banyak yang menggunakan teknologi komputer. Secara efektifnya, hal tersebut dapat memecahkan masalah ini dengan melalui jaringan dan teknologi informasi serta multimedia. Karena untuk mewujudkan berbagi maksimum dan interaksi real time, sumber daya pengajaran pendidikan jasmani. Cukup. Terima kasih Mas Badrus. Selanjutnya akan disampaikan Baik. Mas Iskandar untuk metode penelitian dan hasil penelitian. Monggo Mas Iskandar. Siap. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian dari jurnal tersebut saya ambil dari jaringan komputer adalah suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer. Dalam bahasa populer dapat dijelaskan bahwa jaringan komputer adalah kumpulan beberapa komputer dan perangkat lain seperti router, switch, dan sebagainya menurut Sovana 2013. Selanjutnya saya akan menerangkan hasil penelitian dari jurnal internasional yang sudah kami buat. 1. Meliputi penguji sistem, dan 2. meliputi penguji kinerja sistem. Saya bahas yang nomor 1 dulu. Untuk memenuhi semua persyaratan, hal yang harus dilakukan adalah persyaratan fungsional yang diurutkan dan uji kasus fungsional yang sesuai. Penguji adalah pelaksana uji kasus dan perancangan sendiri merupakan evaluator hasil tes. Ada 2 metode untuk kasus ini, yaitu uji fungsional, yaitu nilai batas, dan partisi kesetaraan. Dalam percobaan penelitian ini, peneliti mengambil kasus asesmen dari 20 pengguna secara khusus diundang untuk mengalami sistem manajemen sumber daya pengajaran pendidikan jasmani berbasis komputer. Hasil survei dari sistem penyimpanan sumber daya application ditampilkan pada tabel 1. Bisa dilihat, itu tabel dari hasil survei aplikasi penyimpanan sumber daya sistem. Baik, saya akan menerangkan yang kedua. Secara umum, pengujian ini berfokus pada pikiran dan pengujian beban. Lebih jelasnya, kemampuan pengguna bersama. Untuk pengujian bersama, kita harus berfokus pada pengujian fungsi basinus. Dan inti penting dalam kondisi abnormal dan normal, sehingga kita dapat memverifikasi stabilitas dan keamanan sistem. Dalam proses pengujian tertentu, kita harus memilih modul pengujian dan memasukkan data bisnis formal melalui simulasi lingkungan aplikasi yang sebenarnya. Kita dapat mewujudkan evaluasi yang akurat dari kinerja sistem. Hasil uji sistem ini dapat dinilai dari kapasitas peralatan, jaringan, dan sistem operasi. Umumnya, konkurensi pengguna adalah cara penting untuk mengukur indeks kinerja. Hal ini tidak dapat meningkatkan pengguna, tetapi juga menguji waktu dan kecepatan sistem yang diperoleh dari proses akses. Berikut ini bentuk diagram atau tampilan diagram hasil tes kinerja sistem. Selanjutnya, sistem ini masih belum memiliki tingkat keakurasian yang jelas, tetapi hal itu menunjukkan secara pas dengan pengujian ini
pengujian dari sistem yang secara garis besar sudah diuji. Ketika jumlah konkurrensi data meningkat yang membuktikan bahwa sistem dapat berjalan dengan normal. Tetapi hal itu dapat memenuhi persyaratan aplikasi pengajar pendidikan jasmani secara kompleks. Berikut ini adalah tampilan diagram hasil tes keakurasian program dan peralatan yang berjalan. Bisa dilihat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya bisa disampaikan untuk Mas Sela, untuk kesimpulan dan kelebihan. Oke. Untuk kesimpulan, pendidikan jasmani mengajar sistem berdasarkan jaringan, melanggar keterbatasan waktu dan ruang metode pengajar tradisional. Desain ini lebih ditargetkan dibanding sistem lainnya. Hal ini menyadari bahwa berbagai sumber daya informasi, memanfaatkan sepenuhnya sumber daya jaringan kampus dan sistem pengolahan informasi, dan benar-benar mewujudkan layanan sumber daya informasi untuk pengajaran, penelitian ilmiah, dan manajemen sekolah. Efisiensi dan kualitas pekerjaan telah ditingkatkan. Prinsip evaluasi yang efisien, masuk akal, dan adil telah menjadi dasar yang telah dicapai. Selain itu, dapat memberi makan kembali situasi penguasaan siswa secara real time, sehingga dapat memenuhi rencana pengajaran pendidikan jasmani yang lebih bertarget dan memiliki karakteristik interaktivitas dan otonomi. Hal ini dapat teruang pada situasi penguasaan siswa secara real time, sehingga dapat merumuskan rencana pengajar pendidikan jasmani yang lebih bertarget. Menumbuhkan siswa dengan kualitas komprehensif yang lebih tinggi dan secara tidak langsung mempromosikan kemajuan sosial dan pembangunan nasional. Kelebihan dari jurnal ini adalah ada 1. Penilaian ini memudahkan pengguna dalam melakukan sebuah proses belajar mengajar. 2. Tingkat efisiensi waktu lebih efektif dengan penggunaan sistem tersebut. 3. Sistem ini memberikan sebuah gambaran untuk kedepannya dalam penggunaan teknologi yang terus berkembang pesat. Untuk kekurangan, 1. Dari penilaian ini menunjukkan bahwa sistem yang dibuat juga tingkat akurasi belum memenuhi dan secara rinci belum efektif. Masih banyak perbaikan dari proses tersebut hingga menjadikan sistem menjadi lebih sempurna. Terima kasih untuk penyampaiannya untuk semua teman-teman. Selanjutnya, kita akan tutup terlebih dahulu presentasi kali ini. Sebentar. Kamera bisa dinyalakan semua dan bisa menghadap kamera agar bisa tahu anggota kelompok kita semua. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.